Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali di Tadarus Pagi. Marilah kita buka pertemuan kali dengan membaca basmalah dan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, makasih. Aiza, tolong pimpin hari ini. Izin bertanya Pak, hari ini sampai ayat berapa Pak? Sebentar, saya lihat dulu. Saya harus buka dulu. Ini mengirimnya terlambat ini. Al-Baqarah 241 dan sampai dengan 245. Al-Baqarah 241 245. Hmm. 241 Radia dari lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yawmut mutalaqati matang bil maut ma'ruf haqqan ala muttaqin. 200 Hana Kalsum. Sorry tadi lupa unmute. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. 224 Arinda ada gak? Maaf lagi nggak baca. Oke. Rafa Tadi ayat berapa kali Kak? 243. Alam tara ilal ladina kharaju min lahum qulubun hayara mauti maka ala lahumul lahumul lusumma inna laha lalu qadrin alam nabi walakinna aksaran ila yakburun. 244 Iman. Aku juga lagi nggak baca. Oke. Sarah. Aku juga lagi jangan. Kata. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Yang terakhir Naya. Khairun saya. Ya, makasih para siswa sekalian. Kita berdoa agar yang membaca dan mendengarkan dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak akan share screen kultum hari ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Rizal Fazali dari kelas 10 MIPA C. Kali ini saya akan membawakan dakwah yang bertema menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat pada kehidupan remaja. Dunia adalah sarana yang mengantarkan kita ke akhirat. Hidup di dunia ini memerlukan harta benda untuk memenuhi hajatnya. Manusia perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, berkeluarga, dan sebagainya. Semua itu harus kita cari dan kita usahakan. Kehadiran kita di dunia ini tidak boleh untuk sampai menjadi beban orang lain ataupun menyulitkan orang lain. Dalam hubungan ini, umat Islam tidak boleh bermalas-malasan, apalagi malas bekerja untuk mencari nafkah, sehingga mengharapkan kasih orang lain untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari. Manusia memang diciptakan dengan berbagai macam watak dan berkarakter. Berdasarkan tingkat kesadarannya, aktivitas yang dilakukan tentu juga akan berbeda-beda. Seseorang dengan kesadaran bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara akan bisa menyeimbangkan kebutuhan duniawi dengan akhiratnya. Sementara seseorang yang tingkat kesadarannya tidak berimbang akan lebih condong memprioritaskan salah satu yang dari keduanya. Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah ada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu itu di kenikmatan di duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah memberikanmu, dan janganlah kamu merusaknya di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, bukanlah yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunia karena mengejarkan urusan akhirat, dan juga bukan pula orang yang terbaik orang yang meninggalkan akhiratnya karena mengejar urusan dunianya, sehingga ia memperoleh keduanya. Karena di dunia ini adalah perantara yang menyampaikan ke akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis di atas menjelaskan tentang kehidupan manusia yang seharusnya, yaitu kehidupan yang berimbang. Kehidupan dunia harus diperhatikan di samping kehidupan di akhirat. Islam tidak memandang baik keburukan orang lain yang mengutamakan urusan dunia saja, tapi urusan akhirat dilupakan. Sebaliknya, Islam juga tidak mengajarkan orang yang berkonsentrasinya hanya untuk akhirat saja sehingga melupakan dunianya. Dan ada tiga bagi manusia di dunia ini jika dilihat dari sikap, pandangan hidup, serta perilaku terhadap kehidupan dunia. Pertama adalah golongan manusia yang menganggap bahwa dunia ini adalah surga dan tempat merupakan tujuan hidup mereka. Tidak, adapun ciri-ciri kategori ini dapat dilihat bahwa gaya hidup mereka suka berfoya-foya, mencari harta sebanyak-banyaknya. Mereka beranggapan dunia merupakan tujuan hidup, sehingga mereka hanya mencari kenikmatan di dunia saja. Mereka tidak sadar bahwa harta yang mereka miliki dan menjadi kesenangan mereka di dunia ini tidak akan pernah dibawa ke alam kubur ataupun ke akhirat nanti. Rasulullah pernah mengatakan bahwa seandainya ada seseorang yang memiliki harta satu lembah, maka dia akan berusaha memiliki 2 lembah, dan pasti ingin memiliki 3 lembah. Tipe semacam itu mereka terhadap alkoholik. Allah pencipta mereka bahkan sudah menyembah kepada materi. Yang kedua, ada kategori kedua yang golongan manusia yang beranggapan bahwa di dunia ini bagaikan neraka. Mereka beranggapan dunia ini adalah surganya orang-orang kafir. Tidak, corak kehidupan manusia seperti ini hanya mementingkan ibadah saja, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak peduli dengan anak dan istrinya, lingkungan dan masyarakatnya. Bagi mereka yang penting adalah masuk surga. Bahkan kebutuhan hidup mereka bergantung kepada orang lain.
Menyikapi itu, Rasulullah SAW bersabda, demi sekiranya seseorang di antara kamu mencari kayu, lalu dipikul di pundaknya sendiri, itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta kepada tetangga. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan yang ketiga, ada kategori golongan manusia yang beranggapan bahwa dunia ini bukan surga dan juga bukan neraka, akan tetapi adalah kebunnya surga. Golongan ini adalah mereka yang berpegang terhadap Al-Quran dan hadis, taat beribadah, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka menyembahku. Dan golongan ini adalah mereka yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang ketiga ini. Nah, sebagai kesimpulan, saya menguraikan ke dalam 3 kategori ulama terhadap permasalahan ini, yaitu 1. Kehidupan akhirat adalah tujuan. 2. Berusaha memperbaiki kehidupan di dunia. Dan 3. Menjaga lingkungan. Sekian dakwah dari saya, Nizar Fazari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan untuk yang kedatangan dari yang benar, itu dari Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para siswa sekalian, marilah kita nyanyikan lagu Kebanggaan Indonesia Raya. Saya mohon duduk posisi sempurna. Ya, makasih. Alhamdulillah kita sudah mengikuti rangkaian kegiatan pagi ini, yaitu tadarus, kultum, dan menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya. Yang terakhir bagian dari Bapak untuk menyampaikan hal-hal penting yang harus disampaikan pada minggu ini. Terima kasih kepada para ananda yang kemarin telah mengikuti kegiatan pembukaan EduFair dan menyelesaikan kegiatan dalam satu fase ya. Kemarin itu kalau tidak salah materinya adalah dari alumni tentang teknik industri. Para siswa sekalian, tentunya Bapak berpikirnya positif. Boleh jadi ini bukan jurusan yang kalian inginkan. Boleh jadi ini jauh dari yang kalian perkirakan. Gak mungkinlah saya masuk teknik industri atau apapun dalam pikiran yang mungkin timbul dari kalian semua. Buat Bapak, dalam minggu ini, bulan ini sampai dengan 3 bulan ke depan, kalian butuh semua informasi. Saya ulangi, semua informasi agar semakin jelas apakah itu
itu jurusan tertentu di PTN tertentu, atau memang hanya bicara jurusan itu apa pentingnya, terus bagaimana bidang pekerjaan, terus bagaimana kondisi perkuliahan dan sebagainya. Satu hal yang bagus dari kita adalah bahwa para alumni masih mau berperan untuk menyampaikan informasi ini, dan kondisi ini sudah berjalan puluhan tahun. Ketika Bapak lulus dari SMA 8 dan berkuliah di IPB, Bapak jadi ketua Ikatan Alumni SMA 8 di Bogor, itu juga menyampaikan ke adik kelas, itu di tahun 88. Kenapa? Karena meniru angkatan 85, 86 yang telah memulai kondisi itu. Pada saat itu belum ada informasi dari manapun. Alumni langsung turun ke lapangan dan memberitahu adik-adiknya bagaimana cara masuk, bagaimana perkuliahan dan sebagainya. Nah, kondisi ini terus berjalan, makin banyak perbaikan, makin banyak hal-hal yang diberikan secara lebih jelas ya. Karena memang untuk masuk PTN itu makin lama bukan makin gampang. SMA terbaik, SMA yang punya kognitif tingkat tinggi itu bukan hanya SMA Negeri 8 Jakarta. Dulu memang kalau kita dengar kuliah di UI kedokteran, itu para dosen sering membuat kaget para peserta dengan cara adalah yang bukan anak SMA Negeri 8 Jakarta silakan berdiri. Karena memang jumlah anak 8 lebih banyak, nggak mungkin meminta anak SMA 8 berdiri. Yang bukan anak SMA Negeri 8 Jakarta silakan berdiri. Nah memang pada kondisi-kondisi itu jumlah anak SMA Negeri 8 Jakarta di kedokteran UI dari jalur undangan, dari jalur mandiri, dari ujian yang terbatas SIMAK UI itu banyak sekali. Nah kondisi ini terus berlanjut. Kenapa? Karena jumlah kita tetap lebih banyak. Nah, kita harus menjaga kondisi itu. Oleh karenanya, orang tua kalian 5 tahun terakhir ini cukup gercep ya informasi apa yang dibutuhkan, pelatihan apa yang diperlukan, bahkan juga pendampingan dari para pakar ya. Ini tentunya bukan hanya bicara nominal keuangan yang keluar, tapi juga bicara waktu, bicara tenaga dan sebagainya. Semestinya kita harus support mereka bahwa medianya sudah ada. Ya, media sudah ada, waktunya sudah dibuat. Artinya para orang tua sudah melihat siklus tahun lalu. Siklus tahun lalu dipelajari kurang lebihnya gimana, maka tahun ini pasti diperbaiki. Oleh karenanya kenapa Bapak kemarin woro-woro ya, sudah diminta oleh Pak Soleh, tolong para wali kelas mengingatkan anandanya. Maka saya termasuk wali kelas yang men-screenshot jumlah peserta 12 MIPA I yang ikut Zoom kemarin ya. Pak Soleh juga senang karena tidak semua wali kelas mau berepot-repot memberikan laporan berapa jumlah ananda yang ikut. Kenapa tadi saya berpikir positif? Positifnya begini, boleh jadi ini belum menjadi pilihan kalian, tetapi minimal kalian dapat informasi teknik industri di UI sama di ITB dan ITS bedanya apa. Ini akan memperkuat pilihan kalian. Kalau seandainya berpikirnya adalah saya kan seorang cowok, boleh dong sampai ke Surabaya, silakan. Tapi kalau Anda seorang putri ya saya kan perempuan satu-satunya, anak terakhir, ya udahlah hanya di Jakarta saja, di Depok saja. Ini kan menu-menu pilihan. Sehingga nanti berpikirnya begini, ketika kondisi perjalanannya mendekati bulan Desember, ketika pilihan sudah mulai tetap, sudah mulai tidak berubah, maka nanti banyak anak yang, mohon maaf, ketika dia mulai mengetahui peringkatnya, mengetahui lawan-lawannya di kelas, maka akan goyah pikirannya, akan goyah pilihannya juga. Nah, ketika pilihan-pilihan itu menjadi pilihan yang berubah, kalau pilihan yang berubah itu tanpa dasar, tanpa pemikiran logis, maka boleh jadi akan menjadi asal pilih. Asal pilih, pokoknya ada pilihan, pokoknya bisa ada pilihan yang menyamankan diri. Nah, kondisi ini akan berubah lagi ketika nanti senam PTN berjalan. Maka pilihan bisa berubah lagi tuh, anak-anak yang 130-an atau 140 lah. Tiba-tiba harus simak, berubah lagi dan sebagainya. Nah, pilihan-pilihan yang berubah itu hanya bagus ketika pilihan itu menjadi logis. Kalian tahu di sana kuliahnya seperti apa. Jadi kalau nanti tiba-tiba terpaksa, ya udahlah pilih ini aja. Kalimat pilih ini saja,
itu yakin asal pilih. Nah, kuliah itu bukan setahun 2 tahun. Ini bicara 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun, bahkan mungkin extend ya bisa jadi 5 tahun. Kuliah ini adalah posisi yang berbeda dengan SMA. Kenapa? Tangan-tangan orang tua tidak akan bermain di sana. Kamu dianggap POD, pembelajaran orang dewasa. Kamu yang bertanggung jawab. Keluh kesah nggak diterima oleh dosen. Ada pembimbing akademik, paling cuma nanya kenapa IP kamu rendah, kenapa kamu dapatnya C, kenapa rantai karbon C semua gitu kan, nilainya 2,0 kan, C 0 semua, itu C kan 2 nilainya. Maka dengan kamu nilai 2, maka praktis kamu cuma ngambil bisa 14 sampai dengan 16 SKS. Ini memperlambat kamu waktu kuliah. Tapi kalau kamu dapatnya IP 3,5, kamu boleh 24 SKS. Ini mempercepat waktu kuliah kalian gitu. Jadi tetap berpikirnya positif bahwa informasi yang diberikan oleh orang tua kalian di pondasi, di podcast dan sekolah lakukan itu jadikan sebagai data-data awal. Jangan sampai nanti ketika memilih nggak punya data. Mumpung ada kondisi ini. Tahun lalu juga ketika pandemi sudah mulai bisa dikurangi, banyak orang tua yang mengadakan perjalanan ke Bandung ya, ada ibu kepala sekolah dan sebagainya, mereka berkunjung ke ITB gitu kan. Ini juga dilakukan, jadi anak-anak yang pengen ke ITB harus melihat langsung ITB seperti apa. Bahkan saya selalu pesan sama anak-anak yang mau masuk SMA Negeri 8 Jakarta, yang bayangkan yang mau masuk ke SMA Negeri 8 Jakarta, saya bilang sama orang tuanya, udah Bu mampir ke SMA 8, cuma nanya-nanya banyak. Nah nanti SMA 8 itu ada tugu SMA 8 tuh. Anaknya suruh foto di situ agar punya perasaan SMA 8. Yang kedua, sholat duha tuh di masjid. Minta doa di situ. Boleh jadi berkah gitu kan. Sama halnya ketika kalian nanti main ke UI gitu kan. Datangi aja fakultas yang kalian inginkan. Foto lah di situ. Ke masjid UI, berdoa, kan lebih aman begitu. Ini yang saya bilang satu ikatan yang bagus. Saya selalu dapat kalimat-kalimat dari para motivator ketika dia memoto mobil-mobil bagus, Jaguar, Ferrari di kamarnya. Ternyata dia berhasil membentuk itu. Kenapa? Karena mindset itu dipasang di rumahnya, di kamarnya, di meja belajarnya. Ada beberapa anak yang sudah berani untuk menuliskan stay ITB 2022. Kenapa tidak? Agar tetap menjadi doa ketika belajar, lihat, oh saya harus masuk ITB, saya harus masuk informatika ITB, dan doanya akan terus berulang. Karena takwa itu bukan hasil tapi proses. Jadi semakin sering kamu berdoa, nggak ada doa yang ditolak oleh Allah ya, tidak ada. Semua doa akan dikabulkan, cuma pada waktunya, dan pada waktunya itu bisa dipercepat atau diperlambat. Tinggal kita memantaskan diri. Pantas nggak tahun ini Allah memberikan yang terbaik. Itu apa? Mewujudkan mimpi kalian. Kalau kalian sudah pantas, artinya perjuangan kalian memang sudah sampai titik yang paling tinggi. Doa kalian sudah sampai ke titik yang paling bagus. Amalan-amalan tambahan sudah paling bagus. Enggak ada lagi batas antara kalian dengan Tuhan. Apapun yang kalian minta, Tuhan akan ijabah. Dan yakini itu. Seorang perempuan berlari karena dikejar anjing, tiba-tiba di depannya ada tembok 2 meter. Kalau dia nggak yakin, dia akan nggak bisa melompatin itu. Tapi karena ketakutan dan dia yakin Tuhan akan menolong dia, tembok 2 meter itu nggak ada halangan. Kadang-kadang kita refleks, ada copet, tangan kita langsung memukul dia, padahal belum pernah mukul orang. Nah hal-hal seperti itu yang Tuhan katakan bahwa kalau kamu berdoa untuk dilindungi, maka Tuhan akan berikan lindungan itu. Kalau kamu meminta kepada Tuhan bahwa kamu harus hidup lebih baik, maka akan Allah kabulkan lebih baik itu. Kalau kamu berdoa agar kamu bisa terima di UI, di ITB, di jurusan yang kamu inginkan, Allah akan kabulkan itu. Maka pantaskan diri kalian untuk mendapatkan itu. Para siswa sekalian, sebelum Bapak tutup, marilah kita nyalakan on cam-nya biar Bapak bisa melihat muka-muka calon mahasiswa PTN 2022. Makasih Pak Ija. Pak Ija, yang tugas selain kamu siapa sih? Selain kamu siapa aja tugas kalau udah larusan? Kalau Pak Darus harusnya absen 22 Pak yang... Iya, saya minta Haikal kalau nggak salah ya. Iya Pak.
Haikal kadang-kadang gantian ya sama Pak Iza ya. Nggak enak juga saya sama Pak Iza. Oke, makasih yang sudah mau menyalakan kameranya. Fahrul, ada Legiana, Arinda, iya makasih Arinda. Taranita, wajahnya kemana? Saya lihat ruang sebelah, ini ruang 1, Taranita yang belum kelihatan. Ruang kedua, Prisma sama Kanaya. Tuh, di tempat saya dari semalam, musola mengucapkan duka cita, ini sudah yang keempat ya hari ini. Total sudah lebih dari 32 orang yang wafat di wilayah saya. Para siswa sekalian, demikian sampaian paparan dari saya. Moga-moga bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Tuhan berikan kebaikan kepada kita. Allah mengabulkan semua permohonan kita. Allah mengampuni dosa para orang tua kita, para guru-guru kita. Allah memberikan kesehatan kepada teman-teman kita yang lagi sakit, yang lagi kurang nyaman. Allah angkat penyakitnya agar bisa beribadah kembali dengan sebaik-baiknya. Allah sembuhkan para guru yang mungkin sedang sakit juga. Beberapa guru ternyata komorbid ya. Saya sedih juga, cuma mereka nggak bilang-bilang. Termasuk Pak Roni itu kemarin COVID nggak bilang-bilang, alhamdulillah sembuh. Terus Mr. Pajang juga. Demikian dari saya, makasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.